Pemirsa, libur Lebaran berakhir, IHSG justru anjlok sesaat setelah Bursa Efek Indonesia membuka perdagangan pagi ini. Tak tanggung-tanggung, IHSG terpuruk hingga 9%. Kebijakan tarif impor baru yang dikenakan Presiden Amerika Serikat Donald Trump dituding sebagai biang kerok utama ambruknya pasar saham khususnya di Indonesia. Kita akan berbincang pemirsa bersama dengan narasumber kami, pengamat pasar modal sekaligus co-founder Pasar Dana, Hans Kui. Dan kami juga sudah menghubungi perwakilan dari Bursa Efek Indonesia, namun belum bersedia untuk bergabung pada malam hari ini. Selamat malam, Pak Hans. Ya, selamat malam. Baik, kira-kira apa yang menyebabkan IHSG trading halt sesaat setelah dibukanya pasar pasca libur Lebaran? Apakah memang penyebab dari penerapan tarif impor baru dari Amerika Serikat? Ya, jadi memang harus kita akui memang ini karena penerapan tarif yang dilakukan oleh Donald Trump, di mana diterapkan pada Rabu dan direspon pasar Amerika pada Kamis dan Jumat serta Senin, ya. Jadi dari minggu lalu pasar Amerika udah turun lumayan dalam, diikuti juga oleh penurunan pasar Eropa gitu. Nah, pasar Asia sebenarnya sempat sedikit lebih soft penurunannya, tetapi menjadi penurunan cukup tajam di hari Senin sesudah Tiongkok ya, China membalas tarif Amerika 34%. Kemudian Donald Trump kembali mengancam akan menerapkan tarif 50% kepada barang China, Tiongkok dalam hal ini. Sehingga kalau kita lihat tarif dari Tiongkok bisa menjadi 104%. Nah, statement Tiongkok mengatakan mereka menolak tunduk pada kebijakan Trump gitu ya. Dan kita lihat Uni Eropa juga merencanakan tarif 25%. Nah, ini faktor yang menyebabkan bursa Asia tertekan ya pada perdagangan Senin. Dan karena kita masih libur, sehingga kita baru melakukan adjustment ketika dibuka hari Selasa, sehingga pasar kita mengalami tekanan turun. Tetapi kalau kita lihat tekanan turun di pasar kita agak sedikit di awal perdagangan, agak sedikit berlebih gitu ya. Tetapi kalau kita lihat ada perlawanan karena pasar Asia membaik pada perdagangan hari Selasa ya. Jadi kelihatannya besok ada potensi rebound di pasar kita, biarpun cerita perang dagang antara Amerika dan dunia gitu ya. Jadi bukan cuma melawan Tiongkok tapi melawan dunia, karena tarif diterapkan pada 180 negara lebih, itu masih akan berlanjut gitu. Jadi fenomena ini masih akan mempengaruhi pasar. Baik, Pak Hans, kalau kita melihat juga hingga ditutupnya IHSG ini terpantau masih anjlok hingga angka 7,9%. Apakah memang atau langkah-langkah apa yang sekiranya perlu dipersiapkan oleh BI agar bursa kembali hijau dan investor tidak panik? Ya, sebenarnya begini. Pertama, kita harus menyadari bahwa emiten kita yang langsung terkena dampak atas tarif ini sebenarnya nggak banyak gitu ya. Cuman ada beberapa emiten yang menyasar pasar Amerika gitu. Jadi cuma beberapa yang pasar Amerikanya cukup besar ya. Kemudian yang lain itu pasar Amerikanya kecil-kecil. Berarti kalau kita lihat sebenarnya nggak kena langsung di emiten kita. Kemudian yang pasar khawatir itu adalah dampak pada ekonomi. Nah, kalau secara langsung tarif ini mungkin nggak akan besar pengaruhnya pada ekonomi Indonesia. Kenapa? Karena pertama, ekspor itu cuma berperan 25% pada GDP kita. Kemudian pasar Amerika itu cuma 10% dari ekspor kita, ya paling 11% di sana. Nah, yang pasar lebih khawatir itu adalah ketika negara-negara lain melakukan pembalasan tarif yang diterapkan oleh Donald Trump. Nah, ini yang dilakukan Tiongkok. Makanya pasar Asia langsung merespon negatif ketika Tiongkok membalas tarif itu dengan 34%. Dan kita lagi menunggu karena pasar Eropa juga merencanakan tarif balasan 25%. Nah, kalau perang dagangnya terus berlanjut, tadinya kan kita cuma terkena masalah pada 10% pasar Amerika. Ini kan bisa mempengaruhi ke seluruh dunia, perlambatan ekonomi dunia terjadi. Ini pasti memukul juga ekonomi kita. Nah, karena ekonomi akan melambat,
pelaku pasar berekspektasi bahwa kinerja emiten akan menurun. Nah, ini yang menyebabkan pasar merespon dengan penurunan gitu. Tetapi ini cuma tidak hanya terjadi di Indonesia saja, tetapi terjadi di seluruh dunia ya. Jadi harusnya pelaku pasar kita relatif harusnya lebih tenang gitu ya. Artinya ini semua negara mengalami hal yang sama. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, untuk Indonesia sendiri kalau kita lihat ide Trump terkait dengan tarif ini tidak pas gitu ya. Memang ide dia adalah dia ingin memperbaiki defisit anggaran mereka. Caranya bagaimana menaikkan tarif. Kalau tarif naik harapannya barang impor lebih mahal, barang negeri lebih dipakai gitu ya. Tetapi kan ini nggak mungkin. Kenapa? Karena sebagian besar barang yang ditarif tadi tidak lagi diproduksi di Amerika ya. Seperti barang kita dikirim ke sana tekstil, alas sepatu gitu ya, dan yang lain-lain ya, udang, ikan ya, dan yang lain itu tidak lagi diproduksi di Amerika gitu. Dan hari ini kalau kita bangun pabrik manufaktur di Amerika, mungkin kita kesulitan mencari tenaga kerja. Dan kalaupun ada, gajinya tinggi sekali. Artinya memang Amerika itu udah melewati era manufaktur, sehingga memang mereka demanufakturisasi. Mereka udah berganti ya, teknologi, information, itu merupakan produk-produk andalan Amerika ya, di mana orang itu akan bekerja di sana. Jadi tarif yang diterapkan Trump ini nggak tepat sasaran. Ini yang menyebabkan dunia menjadi bingung, kekhawatiran meningkat, dan ketidakpastian meningkat ya, sehingga seluruh pasar keuangan global itu merespon dengan negatif. Baik. Berarti memang salah satu pemicunya adalah pembalasan tarif 35% dari Tiongkok dan juga membuat atau berdampak juga terhadap ekonomi yang semakin memburuk di dunia. Pak Hans, kita akan tahan sejenak, kita akan mendengarkan dan menyaksikan terlebih dahulu pemirsa. Tidak hanya IHSG, rupiah pun juga anjlok hari ini hingga menyentuh 16.800 per dolar Amerika Serikat. Rupiah ditutup pada level 16.891 per dolar Amerika Serikat di akhir perdagangan pada hari Selasa 8 April 2025. Nilai ini melemah 0,41% dari sehari sebelumnya yang ada di level 16.822 per dolar. Di Asia, mayoritas mata uang melemah terhadap dolar Amerika pada sore ini. Won Korea mencatat pelemahan terdalam di Asia. Disusul rupiah, kemudian baht, rupiah, ringgit, yuan, dan dolar Hong Kong. Sejumlah mata uang Asia lainnya justru menguat terhadap dolar, yakni yen, peso Filipina, dolar Taiwan, dan dolar Singapura. Baik, kita akan melanjutkan dialog. Pak Hans, ini kalau dilihat juga tadi pemerintah juga telah berkumpul bersama, ada Menko Bidang Perekonomian, Menteri Keuangan, Sri Mulyani, dan juga ada Presiden yang menyampaikan ini tidak perlu panik merespons apa yang terjadi terkait dengan tarif resiprokal dari Amerika Serikat ini. Bagaimana Anda menanggapinya? Apakah memang kita sebagai masyarakat tidak perlu begitu panik merespon hal ini atau seperti apa? Ya, betul. Kita tidak perlu terlalu panik gitu ya. Karena pertama tadi saya sampaikan, ekspor itu berkontribusi 25% pada GDP Indonesia. Amerika itu pasarnya cuma 10% dari ekspor Indonesia. Betul kita surplus terhadap Amerika, tetapi itu surplus hanya perdagangan, ya, neraca perdagangan, dan itu non migas. Kalau kita tambahkan dengan migas dan jasa, itu kita adalah defisit terhadap Amerika, ya. Jadi pengaruh tarif langsung itu mungkin nggak akan terlalu besar pada kita. Nah, yang cukup penting adalah pertama begini, Amerika tidak bisa mereplace seluruh barang yang kita kirim ke sana, ya, karena mereka nggak bisa memproduksi lagi garment dan yang lain yang kita ekspor ke sana. Tetapi kelihatannya demand Amerika atas produk kita akan turun, diperkirakan akan turun sekitar 30%-an. Artinya ada kapasitas produksi kita berlebih, ya, karena barangnya turun demand-nya. Gitu, untuk sebagian barang ya seperti tekstil mungkin 30%-an. Nah, ini yang jadi masalah, artinya perlu pasar baru di sana. Nah,
Yang juga jadi perhatian pasar adalah ketika negara lain membalas tarif itu, terjadi perang dagang yang tidak berhenti. Nah, ini yang lebih perlu kita khawatirkan. Artinya perang dagang yang terjadi antar negara tidak pasti tadi, ini akan menyebabkan perlambatan ekonomi dunia. Nah, kita mengapresiasi gitu ya langkah Pak Presiden Prabowo dan Menko Perekonomian yang menyatakan Indonesia tidak akan membalas tarif Donald Trump, tetapi menempuh jalan negosiasi ya untuk hal ini. Ini bagus sekali ya, artinya kalau kita membalas tarif itu malah menyebabkan masalah sendiri gitu. Nah, yang juga menjadi perhatian kita adalah pemerintah perlu bergerak cepat untuk bernegosiasi dengan Amerika, karena Vietnam, Kamboja gitu ya, Bangladesh dan beberapa negara lain yang produknya sama masuk ke Amerika itu tarifnya lebih tinggi dari kita. Jadi harusnya nggak terlalu masalah bagi kita. Nah, tetapi masalahnya kalau mereka mendadak mendapat pemotongan tarif, kemudian kita belum dapat pemotongan tarif, itu jadi masalah bagi perusahaan ekspor kita gitu. Nah, kemudian yang kedua adalah pasti demand Amerika akan turun gitu ya. Dan satu hal yang perlu kita ingat gitu ya, yang masalah itu sebenarnya Amerika ya, karena tarif diterapkan, yang bayar tarif itu adalah warga Amerika, bukan kita gitu. Jadi demand mereka turun, sehingga ketika demand turun ada kelebihan pasokan. Nah, pasokan ini akan dijual ke negara lain. Nah, ketika barang-barang itu masuk ke Indonesia, ini bisa mengganggu industri dalam negeri ya, seandainya barang dari Vietnam, dari negara-negara Kamboja dan yang lain-lain, ketika mereka gagal masuk ke pasar Amerika, mereka bisa pindah barangnya ke kita. Nah, itu yang jadi masalah. Jadi kalau pemerintah bisa memproteksi industri dalam negeri, harusnya dampak tarif ini memang nggak besar ya. Jadi saya sependapat dengan pendapat Pak Presiden Prabowo terkait memang tarif ini nggak akan terlalu besar pengaruhnya langsung pada ekonomi Indonesia. Baik Pak Hans, kita akan mendengarkan terlebih dahulu sebelum kita membahas lebih jauh juga ada informasi pemirsa bahwa Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menyebut pada pekan depan delegasi Indonesia akan dikirim untuk bertemu dengan beberapa pejabat Amerika Serikat untuk membahas tarif dagang. Berikut pernyataan dari Luhut Binsar Panjaitan. Telah menyiapkan proposal untuk negosiasi tarif dengan Amerika. Proposal ini adalah proposal konkret yang dapat diimplementasikan dan menjawab keinginan permasalahan yang disampaikan oleh Amerika, terutama dengan USTR. Kita dengan USTR sudah banyak berbicara dan saya pikir kelihatan sudah mulai bentuknya. Dalam beberapa minggu ke depan, tadi saya sudah singgung, atau mungkin tanggal 17 ini, delegasi yang dipimpin oleh Menko Perekonomian akan bertemu dengan beberapa pejabat dari Amerika Serikat. Delegasi Indonesia terdiri dari Kemlu, Kemendak, dan juga dari Dewan Ekonomi Nasional. Dan tadi yang sudah dijelaskan oleh Menko Perekonomian, ada beberapa kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Pemerintah akan menyiapkan kebijakan untuk membantu sektor-sektor yang terdampak akibat tarif resiprokal dari Amerika dan perang dagang ini terutama di sektor-sektor padat karya. Pak Hans, ini diprediksi tanggal 17 akan ada delegasi dari Indonesia akan dipimpin. Tadi disampaikan oleh Pak Luhut dari Menko Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto akan dikirim ke sana. Tanggapan Anda? Ya, memang betul Vietnam, negara-negara lain udah bergerak duluan ke sana. Tetapi banyak yang mengatakan pejabat Amerika pun masih bingung ya sebenarnya apa yang ingin mereka lakukan, karena Donald Trump tarif dulu, kemudian dia belum ada rencana lanjutan seperti apa gitu. Jadi ya kita memang harus mengirim delegasi kita ke sana untuk bernegosiasi gitu. Nah, nampaknya pertama ini cukup beberapa hal bisa dilakukan pemerintah Indonesia, seperti kita lihat mungkin kita bisa membeli lebih banyak barang dari Amerika gitu ya, supaya menyeimbangkan neraca kita ya. Kalau kita lihat dari Asosiasi Garment dan Tekstil bilang kita bisa beli kapas ya, untuk dari 17% bisa kita naikkan pembelian dari Amerika. Kemudian kalau kita lihat juga ini juga momentum bagi kita memperbaiki perizinan dan berbagai hal di dalam negeri gitu ya, karena tarif
yang Donald Trump terapkan pada kita 32% merefer pada tarif 64% yang kita kenakan pada Amerika. Nah ini lucu bahwa 64% itu nggak ketahuan bagaimana cara menghitungnya, karena tarif yang kita kenakan pada Amerika itu relatif sebenarnya cukup rendah gitu. Tetapi dia mengatakan ada manipulasi mata uang, ya itu mungkin lebih diarahkan pada Tiongkok gitu. Kemudian tarif kebijakan non tarif lainnya ya untuk melindungi industri dalam negeri. Nah ini juga jadi pertanyaan, apakah sampai 64% itu kemungkinan nggak sebesar itu gitu ya. Jadi dasar yang diterapkan itu tidak pas, sehingga tarif 32% itu sangat debatable. Tetapi tentu saya lihat pemerintah akan melakukan berbagai perbaikan terkait perizinan dan beberapa hal di dalam negeri. Ini diharapkan tentu baik untuk Indonesia dan mungkin ke depan akan meningkatkan jumlah investor asing yang berinvestasi di Indonesia. Baik, ini menarik. Tadi Anda sampaikan bahwa sekiranya tidak sampai 64% tarif yang dikenakan kepada Amerika Serikat. Apakah memang dapat dipastikan Pak Hans tidak 64% dan bagaimana perhitungannya sebenarnya? Ya, karena kalau kita lihat tarif itu kan bervariasi gitu ya. Rasanya tarif kita ke Amerika itu 5%-an banyak kan gitu. Jadi 64% itu nggak masuk. Mungkin karena ada pembatasan sananya sertifikat halal gitu ya. Kemudian ada beberapa untuk barang masuk itu kan perlu perizinan yang dianggap mungkin oleh Amerika relatif lebih rigid dan menyulitkan bagi mereka gitu. Tetapi itu kan adalah bagian dari proses gitu. Tapi kita melihat pemerintah akan melakukan beberapa perbaikan di sana. Tapi tentu kita juga berharap bahwa pemerintah memperhatikan sekali industri dalam negeri gitu ya. Jadi kita tidak bisa membuka terlalu lebar pintu kita untuk keran import masuk ke Indonesia gitu. Tetapi tentu dengan proses negosiasi karena kita menaikkan pembelian barang kita dari Amerika dan kita pikir kebijakan ini sebenarnya lebih merugikan bagi Amerika gitu ya. Kalau kita warga Amerika, begitu tarif diterapkan, barang yang kita beli langsung naik harganya gitu. Jadi baju kalau kena tarif 32% ya bajunya langsung naik 32%. Jadi yang membayar adalah warga Amerika. Makanya kita lihat yang terjadi adalah demo besar di Amerika ya karena kebijakan Trump ini. Baik Pak Hans, terakhir ini menurut Anda efektifkah delegasi yang dikirim oleh pemerintah Indonesia ke Amerika Serikat tanggal 17 nanti? Mengingat tadi Anda sampaikan juga bahwa ada negara-negara lain yang mengirimkan delegasi ke sana tapi nampaknya tidak atau kurang efektif dalam proses negosiasinya. Ya, minimal harus tetap dilakukan gitu ya. Dan kita melihat Pak Prabowo juga udah berkunjung ke Malaysia gitu ya. Dan ASEAN, kita harus memanfaatkan ASEAN untuk menjadi kendaraan. Artinya ketika satu kawasan melakukan negosiasi itu jauh lebih kuat gitu. Dan kemudian yang penting memang pemerintah kita udah tepat tidak membalas tarif tadi gitu. Dan ya kita menunggu gitu ya bahwa Amerika mungkin akan sadar bahwa kebijakan dia ini kurang tepat gitu. Nah tentu kita juga mencari pasar gitu ya. Kita lihat kebijakan pemerintah untuk mencari pasar. Kita bisa merapat lebih kuat pada bridge gitu ya. Biarpun tentu setiap negara akan melindungi pasar mereka gitu. Tetapi tentu solusi harus dicari. Tetapi kami melihat bahwa kebijakan yang dipakai oleh Trump ini menyebabkan dedolarisasi lebih cepat. Ya, dunia akan meninggalkan pemakaian dolar ya karena tarif yang dipakai oleh Trump. Kemudian kita juga melihat bahwa kalau Trump tetap bersikukuh dengan cara berpikirnya, ini akan menyebabkan pimpinan ekonomi dunia bisa bergeser, hilang dari Amerika gitu ya, karena dunia akan bergabung mencari pasar, mencari solusi lain gitu ya selain Amerika gitu. Dan ini tentu akan merugikan bagi Amerika sendiri. Memang harus kita akui Amerika ini GDP-nya 25%-an dari dunia ya. Jadi dia sebagai konsumen yang sangat besar sekali di dunia. Tetapi langkah-langkah yang dia pakai oleh Amerika ini pasti akan merugikan ekonomi mereka sendiri. Baik. Kita nantikan supaya ada titik terang dari negosiasi yang dilakukan nanti dari pemerintah kita dan semoga diharapkan dari Donald Trump dapat bisa sadar bahwa mungkin kebijakan ini keliru dan kurang tepat dilaksanakan di seluruh dunia. Terima kasih Hans Kui, pengamat pasar modal yang juga sekaligus co-founder dari Pasar Dana telah bergabung bersama kami di Sindo Prime. Selamat malam, sehat selalu Pak. Ya, terima kasih, selamat malam.